حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam qala asy-syarih Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala, wal ghafur ablaghu minal ghafir. Al-ghafur ini lebih kuat dan lebih mantap maknanya daripada al-ghafir. Ya, dia min abniyati al-mubalaghah, menunjukkan amat sangat. Li'anna fa'ul mawdu'un lil mubalaghah. Karena pola wazan fa'ul dia itu diletakkan untuk makna yang sangat mendalam atau penguatan. Wal ghaffar, demikian pula al ghaffar wazan fa'al dia juga apa? Termasuk sighah mubalaghah, as-sattar, yang sangat menutupi, lidunubi ibadih, untuk dosa-dosa para hambanya. Ablaghu minal ghafur, dia itu lebih apa? Yaitu lebih mantap atau lebih mendalam atau lebih kuat daripada al-ghafur. Kenapa? Li'annahu litaksir min ghairi hasr. Karena dia itu makna dengan wazan fa'al, dia itu adalah untuk menunjukkan makna banyak tanpa ada pembatasan. Ini menurut salah satu pembahasan, salah satu pendapat dari para balaghiyun. Yang lain mengatakan wazan fa'ul itu lebih kuat daripada wazan fa'al. Kenapa? Karena wawu itu lebih kuat daripada alif. Ini adalah ma'ruf sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jinni, dan juga ini yang diperkuat oleh siapa? Oleh Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya huruf wawu itu lebih kuat daripada huruf alif, sehingga wazan fa'ul itu jauh lebih kuat daripada wazan fa'al. Walaupun sebagian yang lain mengatakan bukan dari sudut pandang itu, tapi dari sudut pandang banyaknya huruf. Karena ghafur ini hanya 4 huruf, sementara wazan fa'al yaitu ghaffar dia ada berapa? Ada 5 huruf. Kenapa? Karena fa-nya itu ditasydid, sehingga dia ada 5 huruf. Dari sudut pandang ini juga kuat sekali. Tapi seringnya ketika dipraktekkan, ketika dilihat di dalam lisanul Arab, yaitu lidah-lidah orang Arab, menunjukkan bahwasanya wawu itu memang lebih kuat daripada alif, dan penggunaan wazan fa'ul itu jauh lebih kuat daripada penggunaan wazan fa'al. Ini khilaf di dalam masalah sudut pandang para balaghiyun, dan ini ma'ruf sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Khilaf yang paling banyak di dunia ini dari kalangan kaum muslimin adalah khilaf dalam masalah lughah. Kemudian yang berikutnya adalah dalam masalah nahwu. Kemudian yang ketiga adalah masalah usul fiqih. Yang keempat adalah masalah mustalah. Ini tidak apa-apa selama hujahnya itu boleh untuk diterima. Al-muhim, dia ghafur ataukah dia itu al-ghaffar sama-sama menunjukkan sighah mubalaghah, pola yang sangat kuat bahwasanya Allah itu sangat maha pengampun. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini wa qad jaa fit tanzil al-ghafuru wal ghaffaru wal ghafir. Telah datang di dalam at-tanzil, yaitu dalam Al-Qur'an, nama Allah al-ghafur, al-ghaffar dan al-ghafir. Semuanya adalah nama Allah, dan tidak boleh kita hilangkan dua dan kita tetapkan satu saja, seperti metode yang dipakai oleh siapa itu dulu, Abu Aziz pengajar senior di Damas, tapi kemudian dia munharif. Syekh Mukbil ngajar dia dengan gratis, kemudian ketika dia sudah tidak cocok dengan Syekh Yahya, dia pergi. Tapi sebelum fitnah ada nih, kita belajar ke dia juga waktu itu. Nah, setelah itu dia didatangi oleh sebagian jamiyat untuk mengajar tempat kami. Ilmu Anda banyak, memang ilmunya sangat banyak. Kemudian dia mensyaratkan, kita dikasih tahu sebagian mudaris senior, mensyaratkan setiap bulan dia harus mendapatkan gaji itu 70.000. 70.000 besar. Sekitar berapa? Mungkin 3 juta rupiah. 300 dolar setiap bulan. Ini memalukan. Padahal ada sebagian murid Syekh Mukbil atau Syekh Yahya, ketika dia ke Son'a dan dia wanita, dia ditawari oleh siapa itu yang dulu kawan kita juga, yang dia sudah tidak istiqomah lagi, ditawari untuk mengajar di institut dia, untuk mengajar di madrasah, dan nanti akan dikasih gaji begini.
Tapi dia tidak suka dengan apa? Terikat dengan madrasah orang tersebut. Dia mengatakan, dulu Syekh Mukbil mengajari kami dengan gratis, maka untuk apa sekarang saya minta bayaran untuk mengajar muslimin? Ini kalimat yang bagus, nasihat yang bagus untuk si kepala sekolahnya itu. Tayyib. Syahidnya di sini adalah orang tadi itu, yaitu Abu Aziz Al-Murawwi'i. Dia mengatakan bahwasanya nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan Al-Ghafir ini satu saja, ambil satu. Soalnya kalau semuanya kita tetapkan sesuai dengan dalil yang ada, dia akan lebih dari 99. Sementara nama Allah hanya 99, yang lain harus digabungkan jadi satu. Makanya Al-Qadir dan Al-Muqtadir ini satu saja. Na'udzubillah, ini berarti apa? Mengurangi sebagian nama-nama Allah. Ini tidak boleh. Kita tetapkan sesuai dengan dalil yang ada. Sebagaimana apa? Misalkan nama kita Mahmud, bolehkah seseorang memanggil kita dengan Muhammad? Atau nama kita Muhammad, kita dipanggil dengan Mahmud? Kita tidak mau. Jangan diganti-ganti nama saya. Kalau menurut dia, ketika ini disamakan dengan itu, berarti boleh. Ini diwakili oleh itu. Dan ini tidak benar. Tayyib. Qauluhu al-wadud minal wud, yaitu al-wud wa huwa khalisul hub, yaitu murninya kecintaan, wa al-tafuh dan yang paling lembut, wa araquh dan yang paling sama ya raqiq, lembut juga. Wal wadud min sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kurang tepat kalau kita katakan al-wadud itu termasuk sifat, tapi dia nama min asma'illah. Adapun kalau nama itu kita pakai, kalau sifat kita pakai apa? Pakai masdarnya, itu al-wud. Al-wud min sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini yang lebih layak agar tidak terjadi apa? Kekacauan. Karena manakala sebagian ulama, bahkan ulama Hanabilah, mereka tidak membezakan antara masdar dengan isim fa'il dalam masalah nama Allah, maka mereka menjadikan setiap apa itu, sebagian ulama Hanabilah dan juga sebagian ulama Malikiyah, mereka menjadikan setiap sifat itu menjadi nama. Sehingga mereka menetapkan nama Allah Al-Makir, nama Allah Al-Mustahzi, nama Allah Al-Ghadib. Layak tidak seperti ini? Tidak layak, kata Ibnul Qayyim. Allah Ta'ala dinamakan dengan sang pembuat makar, sang pengejek, sang pemarah. Ini tidak layak sama sekali. Sifat ada, tetapi untuk nama itu tidak ada. Nama Allah adalah Al-Husna. Harus dia itu adalah yang polanya adalah yang terbaik dan makna yang terbaik. Tetapi manakala memang sebagian ulama dulu tidak memisahkan antara isim dengan masdar, mereka menyamakan itu. Dan inilah maslak yang ditempuh oleh Imam Ibnu Mandah rahimahullah di dalam kitab Tauhid beliau. Niat beliau baik dan langkah beliau baik, tapi para ulama tidak maksum. Beliau menyamakan antara apa? Antara masdar dengan isim fa'il. Sehingga beliau mengatakan semacam itu, bahwasanya Al-Wadud ini termasuk sifat Allah. Kemudian apa? Ar-Rahim ini termasuk sifat Allah. Padahal nama, beda antara nama dengan sifat. Tayyib. Ai al-mutawaddid ila ibadih. Asluhu minal mawaddah. Aslinya adalah dari al-mawaddah, kecintaan. Masdar. Ai al-mutawaddid ila ibadih, yaitu yang mencari kecintaan kepada para hambanya. Mutawaddid yaitu melakukan perkara-perkara yang mendatangkan rasa cinta dari objeknya itu. Dan ini baik kepada para hambanya, bini amihi, dengan kenikmatan-kenikmatannya. Ini makna yang pertama. Yang kedua, alladzi yawaddu man taba ilaihi wa aqbala alaihi, yaitu zat yang mencintai. Kalau tadi mutawaddid yaitu mencari kecintaan, sekarang yawaddu mencintai orang yang bertaubat kepadanya dan mengkonsentrasikan dirinya kepadanya. Baik. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, wahwa aydan al-wadud, dan dia itu juga al-wadud ay al-mahbub. Jadi kembali kepada apa? Kepada isim maf'ul, yang dicintai. Qala al-Bukhari fi sahih al-wadud al-habib. Wadud itu sama dengan habib. Ini juga apa? Wazan fa'il bimakna maf'ul. Seperti apa? Al-qatil bimakna al-maqtul, yaitu yang dicintai. Tayyib. Wa tahqiq, penelitian kita, hasil penelitian kita adalah annal lafdha yadullu alal amrain, bahwasanya lafaz ini menunjukkan kepada dua perkara sekaligus.
kembali kepada isim fa'il. Isim fa'il tadi terbagi menjadi dua, mutawadid ataukah alwad, yang mencari kecintaan atau yang mencintai, sama-sama apa? Isim fa'il. Ataukah kepada makna yang kedua yaitu al-mahbub, yaitu yang dicintai. Qal ala kaunihi, ini salah cetak ya, yaitu wa'idan, yang betul adalah wadan, yaitu beliau yaitu Allah Ta'ala wadan, yaitu sangat mencintai li aulia, sangat mencintai para walinya, wa maududan lahum, dan dicintai oleh mereka. Tertulis di sini mardudan, tapi maududan yang betul. Bagaimana mardudan, yaitu tertolak, bukan, tapi pakai wawu, maududan. Intaha min kalam Ibnul Qayyim biikhtisar, selesai dari kalam Ibnul Qayyim secara ringkas. Ya, ini dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran yang ketiga, muka surat 149. Ini memang kitab yang sangat agung. Satu jilid tidak tebal, tapi dia luar biasa agung kitab ini. Sayang belum diterjemahkan, dan ini perlu kerja besar untuk menerjemahkan kitab ini. Tayyib, kita masuk ke yang berikutnya. Qauluhu, kata Imam Ibnu Taimiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, qala syarih rahimahullahu taala, qauluhu bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makna secara mudahnya, al-ba fi bismillah lil isti'anah. Huruf ba di dalam bismillah itu adalah untuk memohon pertolongan. Ini menurut pendapat yang benar dari kalangan muhaqqiqi ahli sunnah. Karena apa? Karena memang terjadi khilaf di antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah, dan khilaf hatta di antara ahlu sunnah sendiri. Tapi yang benar memang ba-nya adalah lil isti'anah dengan beberapa pendalilan. Baik. Wa hiya muta'alliqatun bi mahdzuf. Ba-nya itu terkait dengan sesuatu yang terhapuskan. Wa taqdir, dan kita tetapkan apa itu? Abtadi'u au u'allifu. Saya memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atau saya menulis dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ala hasabi ma yudmiruhul mutakallim, sesuai dengan perkara yang diniatkan oleh sang pembicara, terkait dengan menulis ataukah terkait dengan berdiri ataukah tidur atau makan. Maka takdirnya tergantung dengan apa yang dia inginkan di situ. Walaupun terjadi perselisihan, apakah yang kita takdirkan, yang kita tetapkan itu dia isim ataukah dia fi'il, tapi dua-duanya boleh, tidak masalah semacam ini. Walaupun penetapan dengan isim itu lebih kuat, tetapi penetapan dengan fi'il, dia itu yang ada di dalam Al-Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini dengan apa? Fi'il amr. Bismillahi majriha wa mursaha. Itu adalah dengan apa? Dengan fi'il yang tersembunyi. Dari mana kita tahu? Dari masdar mutlak, dari maf'ul mutlak yang tersebut di situ, majriha, yaitu ajra majriha. Jadi kalau di dalam Al-Quran kita dapatkan takdirnya bismillah itu adalah dengan apa? Dengan fi'il. Walaupun dari sisi bahasa yang lebih kuat adalah dengan isim, menunjukkan kemantapan itu dengan isim. Tapi sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syaukani di dalam kitab beliau Fathul Qadir, tafsir beliau itu, maka semuanya boleh, tidak masalah. Ya, kalau tidak salah Syaukani dalam awal-awal Fathul Qadir itu. Baik, dengan isim contohnya seperti bismillahirrahmanirrahim gitu. Semacam itu boleh akilan, ya, atau boleh aklun, bismillahi aklun, boleh. Yang penting dia masdar. Tapi jelas lebih baik apa? Dia dibuat jadi apa namanya itu? Jadi marfu. Karena dia sebagai apa? Sebagai muta'allaqnya. Sebaiknya dia marfu. Soalnya kalau kita jadikan dia mansub lagi, berarti kita perlu takdir yang berikutnya lagi. Sesuatu yang mansub tidak mungkin dia berdiri sendiri, dia harus tergantung kepada isim yang lain atau kepada fi'il yang lain. Maka yang lebih baik memang kalau sementara pada asalnya adalah apa? Yang dihapus itu harus disedikitkan, maka sebaiknya dia adalah apa tadi? Marfu. Baik, dan semuanya boleh dari sisi itunya. Qal
Walismu mushtaqun minas sumu. Sekarang isim. Bismi. Isim itu pecahan dari as-sumu. Wahuwa al-ulu, yaitu ketinggian. Kenapa dia dikatakan as-sumu? Nama itu as-sumu karena dia itu yang paling menampakkan seseorang. Orang akan tanya siapa nama dia. Sebelum tanya pekerjaan dia, di mana dia tinggal, yang pertama kali dia ditanyakan adalah siapa nama dia, karena dia sebagai unwan, sebagai alamat dan sebagai lambang untuk orang tersebut. Makanya dia itu apa? Dia itu isim, nama itu diambil dari as-sumu karena ini. Karena dia adalah sebagai apa? Sebagai alamat, sebagai lambang, dan dia tumpahnya tinggi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, au minas simah wahia al-alamah, sebagai alamat, alamat seseorang. Semua manusia dohirnya sama, tetapi kalau ada namanya di dada dia atau di istilahnya peci dia, maka akan ketahuan, oh ini si fulan, ini lambang dia. Tayyib. Dan di sini Al-Asyarih rahimahullah ta'ala tidak membuat mana yang rajih, tidak merajihkan. Walaupun yang rajih, kalau tidak salah kalam Syekhul Islam dulu di Majmu' Fatawa, yang benar adalah yang pertama, yaitu apa? Dari as-sumu. Kenapa? Karena ketika ditasghir isim itu adalah apa? Usaimun. Sementara usaimun itu sangat dekat dengan apa? As-sumu. Berbeda dengan apa? Dengan simah. Ketika simah kalau ditakdirkan dia jadi usaim. Ini sangat jauh dari usaim. Ini menurut mereka. Dan itu adalah boleh semacam itu. Kalau yang lain mengatakan tidak masalah, dua-duanya memungkinkan dan boleh untuk ditakwil. Apakah dia itu ketinggian ataukah alamat, semuanya mungkin. Tayyib. Qal wa lafdzul jalalah, yang berikutnya adalah nama Allah, lafdzul jalalah Allah, lafaz keagungan, mushtaqun min alaha, aliha ya'lahu. Dan ini yang benar. Adapun Ibnu Jarir, beliau menetapkan dia itu adalah bukan mushtaq, bahkan dia adalah jamid. Kenapa? Seandainya dia mushtaq, dia itu alnya boleh dihapus. Sementara kenyataannya sekarang apa? Lafdzul jalalah Allah sama sekali dia alnya itu tidak boleh dihapus. Menunjukkan dia itu adalah jamid, kata beliau. Buktinya apa? Seperti ketika mengatakan Ya Rahman, nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim, nama Allah Al-Ghafur, ada alnya. Tetapi kalau dikasih harfun nida'iyah, maka alnya harus dihilangkan. Ya Ghafur, Ya Rahman. Sementara untuk lafdzul jalalah Allah, alnya itu tidak hilang sama sekali. Tetap Ya Allah, atau ya yang betul adalah Ya Allah misalkan. Tetapi ternyata apa? Alnya itu tidak hilang. Kata beliau, ini menunjukkan bahwasanya dia adalah jamid. Adapun nama Allah yang lain, kata beliau, semuanya adalah mustaq. Ini perkecualian dan ini kekhususan untuk lafdzul jalalah Allah. Tetapi dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, walaupun tafsir beliau itu sebagai tahdzib, untuk ringkasan dan juga istilahnya apa ya, merapikan kembali karya dari tafsir Ibnu Jarir, tetapi beliau juga memiliki bantahan-bantahan dan perbaikan terhadap kitab asalnya itu. Maka yang benar, kata Imam Ibnu Katsir, lafdzul jalalah Allah dia itu adalah mustaq. Dia itu adalah pecahan karena dia masuk dalam Asmaul Husna. Sementara suatu nama dikatakan ahsan atau asma itu dikatakan husna kalau dia memiliki makna-makna yang indah. Dan isim jamid dia tidak memiliki makna yang indah, tidak menunjukkan kepada suatu sifat keagungan. Sementara lafdzul jalalah Allah dia menunjukkan kepada apa? Kamalul uluhiyah wal ubudiyah, kesempurnaan peribadatan dan persembahan, yaitu penyembahan. Maka yang benar dia itu adalah mustaq. Memang ini adalah khusus, memang istilahnya pola yang agak membingungkan tentang lafdzul jalalah Allah. Membingungkan karena apa? Memang akal manusia itu terbatas. Makanya sebagian ulama mengatakan lafdzul jalalah Allah itu diambil dari walaha, artinya membingungkan. Karena zatnya itu betul-betul tidak diketahui hakikatnya oleh para makhluk. Tetapi ini pendapat yang tidak betul. Kalau nama Allah itu dari walaha, yaitu membingungkan. Kenapa? Allah Ta'ala ingin menjelaskan kepada segalanya. Bahkan dia adalah dalil terhadap segalanya. Dan juga apa? Dan kemudian kalau Imam Ibnu Al-Qayyim membahas lebih panjang lagi, menukilkan kalam-kalam orang Arab tentang
yaitu istiqaq dari lafdzul jalalah Allah. Dia dari al-ilah, bukan dari walaha. Maka yang benar adalah apa? Dia itu pecahan dari al-ilah, yaitu dari aliha ya'lahu, bukan walaha. Artinya adalah zat yang diibadahi. Dengan apa? Dengan syahid syair-syair jahiliyah. Tayyib, wa makna kaunihi mustaqqan, harusnya dengan apa? Dengan alif ya. Makna bahwasanya nama Allah itu mustaq, pecahan, anahu dalun ala sifatin, bahwasanya dia itu menunjukkan kepada suatu sifat, hiya al-uluhiyah, yaitu sifat peribadatan. Makanya dia itu mustaq, bukan jamid. Seandainya dia jamid, tidak menunjukkan kepada suatu sifat, sekedar menunjukkan makna saja tanpa ada sifat di dalamnya. Baik. Kasairi asma'ihil husna, seperti seluruh nama-namanya yang paling indah itu. Kal alim, was-sami', wal basir, wa nahwi dzalik. Dan ini semua telah kita terjemahkan nama-nama ini tadi. Wa huwa jami'un li ma'anil asma'il husna, dan lafdzul jalalah Allah, dia itulah yang menyatukan makna-makna dari al-asma'ul husna was sifatil ulya, dan sifat-sifat yang sangat tinggi, yang maha tinggi. Wa raji'atun ilaih, semuanya kembali kepada lafdzul jalalah Allah. Dan ini akan dibahas, akan disebutkan di sela-sela kitab ini insyaallah. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.